Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang berbahagia, hari ini insyaallah kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar kembali tentang sebuah kitab yang sangat bagus, terutama untuk kita para penuntut ilmu. Kenapa saya katakan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ini adalah kitab yang bagus? Karena tidaklah kita belajar ilmu kecuali diawali dengan adab, ya. Dan hari ini insyaallah pembahasan yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan bagaimana mengobati penyakit hasad, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lapangkan hati-hati kita untuk tidak menampakkan hasad kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Baik, monggo Ustazah, silahkan bisa dibantu untuk dibacakan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min adawiyatil hasadi al-fikru bi annahu i'tiradu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hikmatihil muqtadiyyati tafsis al-mahsudi bin ni'mati. Kama qala asy-syairul ghaziyyu fa in tabaghu min qismatillahi bainana falillahi idlam yurdiku kana absara. Hasbuk, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang obatnya hasad, ya. Sebelum kita belajar tentang apa itu obatnya hasad, maka izinkan saya untuk sharing, ya, berbagi tentang betapa buruknya hasad itu, ya. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini muallif menjelaskan tentang bagaimana sih agar kita itu bisa terlepas dari hasad. Nanti ada yang dibagikan oleh muallif. Nah, hasad itu sendiri, ibu-ibu, sejatinya ada pada diri kita semuanya. Baik kepada orang yang berilmu ataupun kepada orang yang tidak berilmu. Semuanya tuh ada hasad pada diri kita masing-masing. Bedanya apa? Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bedanya kalau orang berilmu hasadnya itu disembunyikan. Hasad kepada orang lainnya disembunyikan. Caranya bagaimana? Dengan dia ketika melihat sesuatu yang membuat takjub pada diri saudaranya, orang berilmu ini tidak mau nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Maka dari itu biasanya orang berilmu akan mengucapkan Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah, barakallahu fiki. Ya, itu orang berilmu. Orang yang tidak berilmu atau belum berilmu, ketika di dalam jiwanya ada hasad. Hasad itu iri, dengki, ya Bu ya. Nah, maka dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Ya, kenapa? Kata orang yang belum berilmu ini, kenapa kok tetanggaku yang senantiasa diberikan kemudahan terus sama Allah, uangnya nggak habis-habis, ya, dikasih anak terus, sedangkan saya minta anak belum punya anak. Ya, itu orang yang tidak berilmu, dia akan menampakkan hasadnya. Akhirnya, ya,
Tetangganya yang nggak punya salah apa-apa, karena Allah Azza wa Jalla sudah membagikan setiap hamba itu rizki masing-masing, ya akhirnya dia hasad kepada tetangganya. Padahal ya tetangganya juga bingung, dihasadi kenapa? Saya juga senantiasa berbuat baik kepada tetanggaku. Ternyata tetangganya ini tidak terima dengan pembagian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada tetangganya. Jadi pentingnya kita untuk belajar bahwa apa yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu tidak akan pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Ini yang perlu diingat. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ini PR untuk kita semuanya. Semakin kita menyibukkan diri kita mengingat orang lain, mengingat makhluknya Allah, semakin kita pengen tahu kehidupan orang lain, kehidupan manusia, maka celah hasadnya semakin lebar. Contoh, ada seorang hamba Allah yang Allah sibukkan dirinya dengan belajar dan mengajar, dengan sedekah dan sedekah dan sedekah setiap hari disibukkan dengan belajar, kemudian saya itu mengajar, mengajar, ya sampai tidak ada waktu baginya untuk ngurusin orang lain. Maksudnya bukan ngurusin orang lain ya, kalau orang lain sakit ya diurusin. Sampai tidak ada waktu baginya untuk memikirkan pengen tahu kehidupan orang lain. Bisa dipahami ibu-ibu? Dia nggak punya waktu tuh karena dia sudah sibuk dengan kehidupan keluarganya. Dia ngajarin anaknya ada PR, dia ajarin, ya sibuk untuk melayani suaminya, sibuk untuk melayani anaknya, sibuk untuk murojaah, sibuk dengan macam-macam. Ya. Tapi orang-orang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, yang tidak disibukkan dengan ilmu, yang tidak disibukkan dengan ketaatan, yang ada apa? Dia cari kesibukan. Gimana caranya dia cari kesibukan? Dia bawa teman-temannya, yuk ngumpul bareng. Ngapain? Ngupi. Ngapain kumpul bareng? Apa bu? Biasanya ibu? Arisan kata Mbak Tias. Arisan. Karena nggak ada bisa dikerjakan. Awalnya arisan, awalnya ngopi-ngopi bareng, makan-makan bareng. Saya nggak bilang bukan nggak boleh ya ibu-ibu ya. Awalnya kan begitu. Ya, lambat laun, wanita-wanita ini berkumpul. Akhirnya diobrolin lah, Bu Fulanah itu ternyata kemarin baru dia beli mobil. Fulanah itu kemarin baru dia keluar negeri bawa tas baru. Fulanah itu kemarin baru dia, misalnya apa lagi? Ibu-ibu tuh apa sih yang sensitif pada ibu-ibu? Tas, mobil, apa sih? Perhiasan. Oh, perhiasan. Oh, gelangnya besar gitu ya. Cincinnya banyak. Nah, itu kan akhirnya ada timbul hasad. Yang awalnya kita tidak mengetahui ibu fulana berangkat ke luar negeri, yang awalnya kita tidak mengetahui ibu fulana bawa tas baru yang branded, yang awalnya kita tidak mengetahui bahwa ibu fulana ganti mobil, akhirnya kita tahu. Nggih mboten ibu-ibu. Dari sekian banyak berita orang lain yang masuk pada diri kita, akhirnya timbullah sifat hasad. Itu loh asal muasalnya. Atau zaman sekarang. Ibu-ibu yang di media sosialnya tidak digunakan media sosial ini dengan baik untuk men-share sesuatu yang bermanfaat. Rata-rata yang di-share apa coba? Kehidupan keluarganya, lagi sama cucunya jepret, update status. Nggih mboten, Mbah? Nggih, kan katanya simba-simba tuh begitu. Ya kecuali simba-simba yang dirahmati oleh Allah. Lagi makan sama menantunya jepret, update status. Lagi nongki-nongki bareng teman-temannya jepret, update status. Lagi bergandengan sama suaminya jepret, update status. Nih ibu-ibu ya, tolong dipahami. Semakin banyak kehidupan keluarga kita yang diumbar di media sosial, baik itu lewat status ataupun lewat Facebook, lewat Instagram, maka semakin banyak orang yang akhirnya melihat kehidupan kita dan semakin banyak orang yang hasad dengan kita.
Coba bahayanya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Jadi kan banyak mengundang orang jadi hasad. Nun sewu nggih mbah-mbah, ibu-ibu. Ya, nih. Ada nggak sih di antara kita ini yang masih masang profil foto? Ya, kalau zaman dulu loh ya. Zaman dulu tuh banyak. Nggak tahu zaman sekarang. Foto, ya zaman dulu tuh sampai dibela-belain tuh Mbak Tias buat foto keluarga tuh ke studio. Ya, ingat ibu-ibu? Ya, di studio dirias-rias gitu ya. Terus dipoto ibu, bapak, anak, cucu, jepret. Jadikan foto profil. Coba deh tanya diri kita sendiri. Tanya aja diri kita. Apa sih tujuannya? Kita masang profil keluarga kita. Ibu-ibu juga jawabnya. Pengen dilihat oleh orang lain seakan-akan hidup kita itu bahagia. Tapi ternyata di dalamnya ada banyak masalah. Coba balik lagi kan Bu, siapa yang mengundang hasad? Kita. Ya. Dan ibu-ibu hati-hati ya. Saya nggak nakut-nakutin sih, tapi ini banyak terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari penyakit ini. Bahwa di antara penyakit yang berawal dari hasad itu ain. Nanti kan ujung-ujungnya ke ain. Ya. Ain itu yang dirugikan tuh sebenarnya siapa? Penyakit ain itu diri sendiri. Asal muasal ain tuh aslinya dari siapa? Dari diri sendiri yang mengupload sesuatu, menunjukkan sesuatu, pamer sesuatu kepada orang lain. Ya, tapi terkadang kita tidak sadar ya, setan itu ada di mana-mana. Ya, bahkan ain ini pun ya menimpa kepada semua orang. Ya, maka dari itu kita berlindung kepada Allah. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya, Allahumma a'udzubika. Kalau kita mau doain anak kita, u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Ya. Jadi kita terus mendoakan anak cucu kita, mendoakan diri kita, keluarga kita dijauhkan dari yang namanya penyakit ain. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, ketika kita ingin hidup kita itu aman, maka kita harus bisa saling menahan. Menahan untuk tidak update status atau memamerkan sesuatu kebahagiaan yang ada pada keluarga kita untuk mendapatkan pujian manusia itu ditahan, ya. Dan juga tidak kepo terhadap kehidupan orang lain, sama-sama nahan. Jadi contoh misalnya ada A, ada B. Yang A ini nahan, tidak mengupload sesuatu kehidupan dirinya di halayak ramai. Yang B juga menahan untuk tidak menghabiskan waktunya hanya menginginkan mengetahui kehidupan orang lain. Jadi dua-duanya saling menahan. Ya. Percayalah ibu-ibu, kalau Allah sudah memberikan taufik kepada kita dengan disibukkan dengan berbagai macam amal saleh, maka Allah akan palingkan kita dari yang namanya kepo. Kepo itu penyakit. Ya, dalam Islam itu ada namanya fudul. Fudul itu penyakit. Ya. Dan orang kepo tuh hatinya tersiksa. Ingat ya. Orang hasad tuh hidupnya nggak bahagia. Ya, bahkan yang pertama kali menderita itu sebenarnya orang yang hasad. Ya, sebelum tujuan dia tercapai, maka dia sudah pusing duluan. Contoh nih Bu, ada A dan B. A nih benci banget kepada si B, hasad lah ya, nggak senang lihat si B. Maka dia merencanakan sesuatu kejahatan. Ya, besok aku mau ngumpulin teman-temanku biar bisa menjauhin si B karena aku benci banget sama si B gitu ya misalnya. Caranya gimana? Tak fitnah si B itu di depan teman-teman. Ya. Dia bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu besok kumpul ya, makan-makan di rumahku. Ya, ibu-ibu mana nggak mau makan-makan, ya kan? Padahal sebenarnya dia tuh sedang merencanakan sesuatu. Ya. Nah si A ini sebelum hari besok, sebelum tindakan dia memfitnah si B ini dilakukan, dari mulai hari ini nih sudah pusing duluan. Duh nanti kepiye yo? Kira-kira berhasil apa enggak ya? Mau makan, si B lagi makan di mana ya? Si B lagi jalan sama siapa ya? Misal dia pusing gitu ya. Mau makan nggak bisa tenang, bukannya makan baca doa, tapi mikirin si B nih dia lagi di mana nih gitu ya. Malam mau tidur nggak tenang tidur, karena yang ada dalam pikirannya si B.
Tersiksa apa tersiksa, Bu? Tersiksa. Ya. Maka dari itu Imam Ibnul Qayyim tuh menyebutkan bahwa di antara obat ya dari hasad adalah banyak mengingat Allah, bukan banyak mengingat makhluk. Ya, karena kalau banyak mengingat makhluk, hidup kita akan semakin parah, hidup kita akan semakin gelisah, hidup kita akan semakin tidak tenang. Sebaliknya dengan mengingat Allah, hidup kita akan tenang. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masyaallah. Baik. Jadi PR ya. Ibu ada PR enggak ya sebelumnya? Banyak. PR-nya apa aja ya? Menahan amarah kepada suami, anak, tetangga. Masya Allah, sudah dilaksanakan ya Ibu? Masya Allah, Alhamdulillah saya melihat mukanya ibu-ibu ini berbeda ya. Karena udah pada ngerjain PR. Masya Allah, jadi lebih cerah gitu loh Mbak Tias, lebih glowing. Masya Allah. Yang kedua apa PR-nya Bu? Katanya banyak, baru disebutkan satu. Apa PR yang kedua Mbak? Istighfar. Kemarin sempat istighfar nggak pas mau ngomelin anaknya? Nggak jadi marah karena istighfar. Alhamdulillah lulus. Sampai sekarang nggak ngerjain PR, masih terus marahnya apa masih terus istighfarnya? Oh istighfar. Oke. Yang ketiga apa PR-nya? Memaafkan orang lain. Masya Allah. Sudah dimaafkan Bu? Gimana perasaannya? Lebih lega? Memaafkannya karena Allah, bukan karena ibu atau fulan atau fulana, bukan. Ya, berat Bu, kita memaafkan karena manusia itu berat. Ya, syaitan itu kerjaannya pengen menggoda anak Bani Adam ini untuk balas dendam. Naudzubillah. Ya, maka memaafkan itu adalah salah satu cara agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah PR-nya 3 itu? Sampun. Oke, PR yang selanjutnya. Catat baik-baik semua. Ini pilihan ya ibu-ibu ya, silahkan. Ini saya hanya nanti monggo dikerjakan apa enggak. Bagi ibu-ibu yang masih menjadikan foto profilnya keluarganya, entah itu suaminya, anaknya, apalagi anaknya yang lagi wisuda gitu kan, misal contoh. Maka ini PR dari saya, silakan mau dikerjakan. Alhamdulillah enggak juga, terserah ibu-ibu. Ya, tolong diganti dulu. Ini untuk kebaikan kita semuanya. Diganti dengan kata-kata motivasi atau apa yang lebih baik, atau gambar Ka'bah, apa-apa itu yang lebih baik. Ya. Diganti dulu ibu-ibu. Ya. Ini untuk keselamatan kita semua loh. Sudah Bu. Tapi nanti kalau aku ganti profil berarti nanti saya dilihat sama teman-teman gak bahagia hidupnya. Gak perlu teman-teman lihat kehidupan kita. Ya. Makanya gini loh Bu ya. Filosofinya nih saya mau cerita. Maaf ya. Ibu-ibu pernah lihat rumah Arab nggak sih? Rumah di Timur Tengah itu loh. Pernah lihat? Itu kalau kita lihat dari luar, rumahnya kan kotak-kotak toh. Cuman tembok gitu ya Mbak. Ibu-ibu tahu nggak dalamnya kayak apa? Wah, Masya Allah. Dalamnya ada pohon kurma, ada liftnya, ada AC-nya, ruangannya bagus-bagus. Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Walaupun temboknya cuman kotak, tapi dia kan hidup di dalam. Ya, sebaliknya di kita di Indonesia Raya, negeri 62, ya, rumah itu dibagus-bagusin dari luar atau dari dalam? Luar. Tujuannya untuk ibu-ibu yang jawab ya, untuk pamer. Masya Allah. Saya tuh pernah tanya loh ke temen yang ada di Madinah. Ya, kenapa sih saya tuh pengen tahu kenapa orang Arab tuh kok rumahnya kotak-kotak kayak gini? Kata beliau apa? Kan kita hidup itu Aziza, kita tuh hidup di dalam rumah, bukan di luar rumah katanya. Oh iya juga ya. Jadi memang Masya Allah, masalah pamer, ujub, nanti akhirnya jadi hasad. Itu aslinya tuh ya kita sendiri yang buat-buat. Ya. Dan kembali lagi kepada Allah. Ya, kembali lagi kepada Allah. PR-nya tolong diingat-ingat. Ya, coba deh Bu, dicoba dulu aja. Oh, profilku masih foto keluarga nih. Biar selamat, nggak ada yang menghasadi, tak ganti dulu. Coba diganti dulu. Kalau ada yang berkomentar, kok aneh foto profilnya, nggih, sudah bilang aja, nggih, alhamdulillah gitu ya.
Dicoba dulu. Ya, bismillah. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Ya, amin. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kitab. Yuk. Apa kata Syekh? Wa min adwiyatil hasad al-fikr bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Lihat nih. Kata Syekh, di antara obat hasad itu kita harus merasa bahwa ketika kita sedang hasad, dengki kepada orang lain, itu sebagai bentuk pertentangan kita kepada Allah. Kok bisa Ustazah? Ya, nanti ada kaitannya. Karena orang yang hasad itu aslinya dia membenci takdirnya Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Ibu dapat suami yang standar. Ya, contoh misalnya dari fisik standar. Teman kita dapatnya Allah bagi suaminya yang tampan. Ya. Kalau kita hasad, mesti kita akan bilang ini, ya Allah aku cantik, kenapa kok dikasih suaminya standar gitu ya. Temenku biasa-biasa aja kok suaminya ganteng gitu ya. Tapi ternyata di balik kesederhanaan suami kita ada tanggung jawab yang Allah titipkan di situ. Sebaliknya di balik ketampanan teman suami kita di situ ada kejahatan yang mengundang. Contohnya akhirnya jadi pajak perempuan yang suka terhadap suami teman kita. Jadi ibu-ibu mari kita syukuri lagi ya, bahwa setiap takdir yang Allah berikan pembagiannya itu sudah benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi di antara obatnya ketika kita ada rasa hasad kepada orang lain, kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ketika saya hasad berarti saya menolak takdir yang Engkau berikan kepada saudaraku. Ya Allah, ketika saya hasad kepada orang lain berarti seakan-akan kita sedang menentang Engkau, gitu. Baik. Yang kedua, di antara obat hasad, ingat bahwa ketika kita hasad sesungguhnya kebaikan kita sedang kita berikan kepada orang yang kita hasadi. Ingat Bu, tadi yang pertama diingat bahwa ketika kita hasad, kita sebenarnya sedang menentang Allah. Ya, tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, ketika kita akan hasad, ingat bahwa kalau kita hasad, maka sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita itu sesungguhnya sedang kita berikan, kita transfer kepada orang yang kita hasadi. Yang ketiga, ingat, ini obat lagi ya. Kalau mau hasad, ingat bahwa sesungguhnya hasad itu menyebabkan kegelisahan. Hasad itu menyebabkan kesengsaraan. Untuk siapa? Untuk hati kita. Jadi hasad ini menyebabkan kesengsaraan, menyebabkan kegelisahan untuk hati kita. Hati kita nggak pernah tenang. Hati kita yang ada adalah mikirkan orang yang kita hasadi. Dia lagi di mana ya? Lagi sama anak-anaknya nggak ya? Dia lagi dapat apa nih? Nah, itu kan pusing ya ibu-ibu ya. Ya, bukannya kita mikirin keluarga kita, tapi kita mikirin orang yang kita hasadi. Yang keempat, ketahuilah bahwa hasad ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Hasad ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dulu tidak beriman kepada Rasulullah, ibu-ibu? Kenapa orang Yahudi tidak beriman kepada Rasulullah? Iya, kenapa tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah? Oke. Karena orang Yahudi ini mengira bahwa Nabi yang terakhir diturunkan oleh Allah tuh dari golongannya, dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata Allah takdirkan Nabi yang terakhir dari kalangan orang Arab. Maka dari itu orang Yahudi kesal, hasad, ya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena menurut orang Yahudi Allah itu tidak adil ketika memilih Nabi yang terakhir bukan dari kalangannya. Nah, ini kan berarti menentang Allah. Ya. Jadi orang-orang yang hasad ini dia seperti menyerupai sifatnya orang Yahudi. Ya. Baik. Kemudian di antara obat hasad, ibu-ibu, ketahuilah bahwa hasad ini sejatinya tidak akan mengubah takdirnya Allah. Ketika kita akan hasad, ingat
Bahwa ketika kita hasad, kita gelisah, kita mikirin orang yang akan kita hasadi, sebenarnya tidak akan merubah takdirnya Allah. Allah kalau sudah berkehendak ya berkehendak ya. Allah kalau sudah mau memberikan manfaat kepada orang lain ya Allah pasti berikan manfaat. Bukan karena ketika kita hasad akhirnya Allah tidak memberikan manfaat. Ya bukannya karena kita hasad akhirnya Allah menjauhkan dia dari mara bahaya, tidak. Ya. Jadi kalau kita tetap hasad kepada orang lain, ketahuilah bahwa hasadnya kita kepada orang lain itu tidak merubah takdirnya Allah. Baik. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, obat hasad itu ingat bahwa kita akan hidup di negeri akhirat di mana kita butuh pahala. Ingat obatnya hasad itu ingat dengan kehidupan akhirat. Ingat dengan kehidupan akhirat. Ingatlah bahwa kita itu ketika di akhirat itu kita butuh pahala. Ya. Dan kalau kerjaan kita selalu hasad kepada orang lain, maka pahala kita habis. Yang ketujuh, hasad, di antara obat hasad adalah ketahuilah bahwa hasad itu sejatinya kita sedang meremehkan nikmat yang Allah beri kepada kita. Obat hasad adalah menyadari bahwa ketika kita berhasad kepada orang lain, maka sejatinya kita sedang meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Nggih mboten Bu? Allah sudah kasih ke kita sesuatu yang kita butuhkan, tapi kita belum bisa mensyukurinya. Justru kita menghasadi orang lain, ya. Padahal nikmat yang begitu banyak saja belum tentu kita bisa mensyukurinya. Masya Allah ya ibu-ibu. Saya tuh pernah melihat sebuah cuplikan di mana ada seorang anak dari Mesir kayaknya. Beliau itu matanya buta tapi Allah beri kelebihan hafal Al-Quran 30 juz. Setiap hari itu anak ini dibonceng sama ayahnya diantarkan ke syekhnya, ke gurunya, jauh gitu perjalanannya. Kemudian beliau didatangi oleh salah satu pembawa acara yang biasa, ini acaranya namanya tentang Al-Quran, tentang Syekh Fahad Al-Kandari. Ya. Syekh Fahad Al-Kandari ini bertanya kepada anak ini, nama anaknya Muad. Ya Muad, apakah kamu pengen? Kan orang yang buta harusnya hasad kepada orang yang nggak buta ya Bu? Iya nggak? Orang yang tunanetra yang nggak bisa melihat kan kalau dia hasad, hatinya jelek, kotor kan dia akan mengatakan, ya Allah kenapa engkau tidak memberikan penglihatan kepada diriku, sedangkan engkau berikan penglihatan kepada orang lain, bukankah begitu? Ya, tapi anak ini ketika ditanya ya oleh Syekh ini, ya Muad, apakah kamu tidak meminta kepada Allah agar engkau diberikan penglihatan bisa melihat apa-apa yang ada di dunia ini? Apa kata jawaban anak itu? Kata beliau, saya tidak akan meminta itu. Tidak apa-apa saya buta, tidak apa-apa saya tunanetra, karena semoga dengan ini hisabku menjadi ringan, menjadi lebih ringan, katanya. Karena sejatinya setiap nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban ibu-ibu, termasuk nikmat mata. Apa yang kita lihat itu ditanya sama Allah. Ya, kita gunakan untuk apa mata kita, itu akan ditanya sama Allah. Nah, kalau orang-orang buta, orang-orang tunanetra, ya, akan ditanya oleh Allah nggak penglihatannya? Tidak. Maka jawaban beliau, saya tidak akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan bisa melihat. Tapi saya bersyukur kepada Allah, Allah telah menggantikan dengan hatiku yang bisa melihat, dengan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ya biarkan saya di dunia buta, tapi di akhirat nanti tidak buta. Dan ini akan menjadi hujah bagiku, menjadi alasan bagiku ketika Allah bertanya kepadaku tentang mataku. Ya Allah, saya tidak bisa melihat. Ya. Jadi mengurangi hisabnya katanya. Ya dari situ, Masya Allah, apa menjadi pelajaran untuk kita-kita yang bisa melihat gitu. Jadi videonya bagus itu, Masya Allah. Dan acara namanya, coba nanti teman-teman cari aja, Syekh Fahad Al-Kandari bersama Al-Quran gitu. Itu tuh jadi beliau itu datang ke sebuah tempat di negeri-negeri gitu. Bukan hanya di negeri Mesir ya, di beberapa negeri. Terus beliau mengambilkan hikmahnya. Hikmahnya tuh apa gitu ya. Hikmah agar kita lebih bersyukur dengan nikmat Allah, itu bagus sekali, Masya Allah. Baik, tuh dulu saya lihatnya waktu masih di Yaman. Wallahu ta'ala alam. Sekarang apakah sudah ditransit? Sepertinya sudah. Ya, baik. Jadi jangan meremehkan nikmat Allah. Ya, kalau kita mau hasad, ingat lagi bahwa nikmat Allah kepada kita itu terlalu banyak, ibu-ibu. Dengan kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang tunanetra, orang-orang tunarungu. Ya, maka kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik.
Nah, caranya bagaimana ibu-ibu agar kita tidak menampakkan hasad kita kepada saudara kita? Yang pertama, caranya. Tadi kan obatnya, sekarang caranya. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu agama. Ya. Sibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama dan menyebarkannya. Kenapa ibu-ibu saya ajak ibu-ibu untuk menyebarkan ilmu? Karena gini loh kaidahnya. Semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak kita dapat. Gitu kan ya? Apa tuh kalau bahasa Inggrisnya entahlah apa loh. Apa Bu? Take and give gitu lah ya. Itu kan orang barat. Tapi kita tuh orang muslim tuh punya sebenarnya. Apa? Semakin kita banyak sedekah, semakin Allah beri lebih. Gitu kan ya? Termasuk ilmu. Ilmu itu ada zakatnya. Zakatnya apa? Kita menyebarkan. Ya, kita memberikan kepada orang lain. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya ilmu, ya ibu-ibu dapat nih dari materi kajian di Wingko. Nggak apa-apa, ibu-ibu bagi ke tetangganya. Caranya ya bukan dengan, ayo tetanggaku kumpul-kumpul saya mau baca kitab nih, gitu ya. Tetangganya bubar barisan. Tetangganya bilang, siapa kamu, gitu ya. Perasaan baru 2 kali ikut kajian di Wingko, gitu ya. Sudah merasa jadi ustazah, gitu ya. Yo nggak begitu. Ibu-ibu pas ngobrol, tetangganya, Jeng mau ikut nggak? Kemana? Kumpul-kumpul gitu ya. Oh, di sana ada majlis ghibah nggak? Yo no, kan sedikit sih nggak rame kalau nggak ngomongin orang. Misalnya, astagfirullah, inget Jeng. Ibu-ibu bilang itu, inget Jeng, kematian itu dekat. Saya nggak mau lah lagi di majlis ghibah tiba-tiba malaikat Israel datang. Nanti tetangga kitanya, astagfirullah, nggak jadi deh. Saya tak bilang ke temanku nggak jadi, cancel. Nah, itu dakwah juga. Katanya soalim. Oh, soalim gaya yo serapopo. Maksud saya, jadi kita itu gini loh Bu. Kita itu ayo, kan ketika kita memberikan nasihat kepada teman kita itu tanda kita peduli, nggih mboten sih Bu? Dan ibu-ibu kalau diberitahu oleh temannya, tolong jangan nyinyirin. Teman kita yang memberitahu kita itu sayang ke kita. Ya, kalau dia nggak sayang nggak bakalan Bu. Dia nasihati kita, ngapain dia peduli sama kita? Ya, silakan aja Anda berbuat sesuka Anda. Toh nanti di ujung sana ada kasir. Toh nanti di ujung sana ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya, jadi mulai sekarang ayo, mulai kita menyebarkan ilmu sedikit demi sedikit. Ya, hujan deras, kita ajak satu rumah. Ayo nak, ayo Pak, ayo ya, ayo yang, ayo kung, baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ayo kita berdoa. Proposal apa yang akan kamu minta sama Allah? Berdoa. Itu dakwah juga. Ya, caranya berbeda-beda. Bukan satu rumah kumpul mau baca wirid dikir gitu ya. An Abi Hurairah gitu. Wah, ya enggak begitulah ya. Jadi kita berdakwah dengan cara kita masing-masing. Yang jelas kita sibukkan diri kita dengan belajar dan mengajar. Dan ilmu itu ketika kita mengamalkannya untuk kehidupan kita terlebih dahulu, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jadi ilmu itu diamalkan, bukan hanya sekedar untuk menjadi perhiasan di buku-buku kita. Diamalkan. Ya Masya Allah, orang-orang yang menyibukkan diri dengan belajar dan mengajar, ibu-ibu, maka Allah palingkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tercela. Dari kepo kepada orang lain, boro-boro mau kepo sama orang lain, besok ngajar 3 pelajaran, belum murojaah misalnya kan. Nah, jadi dia sibuk buka kitab, buka Al-Quran, buka buku, dia sibuk untuk mempersiapkan bahan untuk mengajar besok. Gitu kan ya Bu ya? Masya Allah. Baik, yang kedua, jadi tadi menyibukkan ilmu. Yang kedua, caranya bagaimana memperbanyak duduk di majelis ilmu. Kalau tadi kan belajar dan menyebarkan, ini duduk di majelis ilmu. Duduk loh Bu ya, bukan duduk di depan YouTube. Ya, duduk di majelis ilmu tuh maksudnya duduk yang nyata, duduk kayak gini, duduk di majelis ilmu. Kalau ada pertanyaan, Ustazah emang nggak boleh nuntut ilmu lewat YouTube? Boleh, tapi keutamaannya berbeda ketika ibu-ibu hadir dalam majelis ilmu. Ya, jadi kalau tadi kan mencari ilmu bisa lewat media sosial dan menyebarkannya. Ibu-ibu nyebarin, bisa nyebarin flyer kajian, bisa nyebarin kata-kata atau doa-doa gitu ya. Itu boleh menyebarkan ilmu. Update status dengan doa-doa juga boleh. Ya. Nah, yang kedua, banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Maksudnya duduk begini nih. Duduk, ada majelis ilmu, datangi, ikut. Ya. Yang ketiga, bergabunglah bersama barisan orang-orang salih.
Bergabunglah bersama barisan orang-orang saleh. Yang keempat, banyak-banyak mengingat kematian. Ya, kalau banyak-banyak mengingat kematian termasuk obat juga termasuk langkah ya. Gini loh ibu-ibu, kemarin semoga Allah merahmati beliau, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al qabraha raudhah min raudhatil jannah. Amin. Ada seorang akhwat fulana, semoga Allah merahmati beliau. Terakhir kami tengok beliau itu 1 bulan yang lalu atau saya lupa lah. Intinya belum lama lah kami tengok beliau sakit. Jadi saya tuh masih kelihatan mukanya gitu, masih keinget wajah beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Terus kemarin pagi kami dapat kabar di grup itu ya, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya masih muda. Anaknya juga belum besar-besar gitu loh, masih ya. Nah, intinya beliau masih muda lah ya. Beliau tuh sebelum meninggal tuh beliau berwasiat ya kepada suaminya, bilangnya gini, tolong nanti kalau aku meninggal minta disolatkan oleh 40 orang-orang soleh. Dan Masya Allah ketika berita itu disebar di grup, ya grup-grup beliau yang notabene Masya Allah orang-orang yang berilmu, Masya Allah, Allah gerakkan tuh hati orang-orang soleh untuk menyolati beliau. Sampai penuh yang menyolati beliau. Masya Allah, Masya Allah. Lihat Bu, jadi kenapa sih manfaat kita itu bergabung dengan barisan orang-orang soleh? Gini, kalau kita hidup tuh banyak bergabung dengan orang-orang baik, orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang solihah. Kalau kita meninggal dunia, orang-orang solih-solihah itu digerakkan hatinya untuk menyolati jenazah kita. Tapi kalau kita bergaul dengan ahli dunia, maksudnya orang-orang yang belum Allah sibukkan dengan agama, maka ketika kita meninggal dunia, yang dikirim adalah karangan bunga. Gimana? Bukan dia yang datang dan menyolati kita. Padahal kita kalau sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, yang kita butuhkan karangan bunga, pujian manusia, gelar yang dimenterengkan, atau doa? Doa. Maka dari itu diingat. Kenapa kok saya harus bergaul dengan orang ini? Orang ini baik, agamanya bagus. Kenapa? Karena biar kalau kita meninggal dia mau nyolati kita. Gitu. Ini diingat. Ya. Dan kalau berteman itu, ibu-ibu tolong saya minta dari semuanya, kalau kita berteman dengan seseorang jangan lihat dunianya. Jangan lihat karena dia punya A, punya B, punya C, punya D. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang hanya karena hartanya, sekali-kali hartanya dihabiskan oleh Allah, maksudnya tidak ada harta, kita sudah nggak mau berteman. Ya, tapi bertemanlah karena agamanya. Orang-orang yang berteman karena Allah, kelak Allah akan masukkan semuanya ke dalam surganya. Bahkan temannya ini akan memberikan syafaat bagi kita. Ya, Masya Allah. Allah akan berikan sebuah tempat, ya, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di akhirat nanti tidak ada perlindungan kecuali Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita memilah dan memilih teman, itu tujuan utamanya adalah agar kalau kita meninggal dunia, banyak orang-orang baik yang salih, yang salihah mau menyolati jenazah kita. Ya, jadi banyak-banyak mengingat kematian. Di kematian itu tidak harus menunggu tua ya ibu-ibu ya. Sekarang apalagi kemarin terakhir ibu-ibu tahu ada anak-anak usia 16 tahun lagi mau berangkat lomba MHQ ya, lomba musabaqatul Quran ya berarti ya. Satu mobil itu yang meninggal kecelakaan di Semarang di tol, satu mobil yang meninggal 4 orang. Di antara mereka itu usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun kan lagi orang tuanya lagi seneng-senengnya gitu ya, Masya Allah, harapan. Lagi banyak berharap kepada anaknya. Ya Allah lebih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan saya mendapatkan kabar dari salah satu keluarga yang meninggal itu, bahwa di antara ibunya yang meninggal itu beliau dikuatkan sama Allah. Ini bedanya nih. Bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu ya ketika putranya diambil oleh Allah dia jerit-jerit, dia nangis, dia nggak terima, ya. Dia mengatakan seakan-akan Allah tidak adil. Tapi ketika orang tua ini berilmu, Allah kuatkan. Apa kata orang tuanya ini? Alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa anakku. Memang anakku itu bilang ke saya, mah doakan ya biar saya dapat kesyahidan katanya. Meninggalnya di hari Jumat ibu-ibu. Masya Allah. Dan dari laporan tuh ketika mobil itu nabrak pembatas jalan dan oleng itu murotal masih nyala. Masya Allah.
alangkah baiknya ya akhir hidup mereka. Sekarang nggak usah dipikir, mereka sudah berada di alam barzah. Tinggal kita nih yang dipikir, saya yang dipikir ya. Ibu-ibu mikir sendiri-sendiri ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mewafatkan kita? Bagaimana kita akan mendapatkan akhir hidup? Apakah Allah memberikan husnul khatimah atau waliyadzubillah sebaliknya su'ul khatimah? Maka minta sama Allah, yuk bareng-bareng berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan ingat, kalau mau hasad kepada orang lain, ingat ya bahwa sesungguhnya apa yang kita hasadi dari dunia yang Allah berikan kepada orang lain itu tidak akan kita bawa mati. Yang kita hasadi mobilnya, ya tasnya, apanya lagi? Kan biasanya kalau dihasadi itu masalah dunia loh Bu. Ya, itu semuanya tidak akan bisa dibawa mati. Yang boleh kita hasadi itu dua. Ada dua perkara nih yang boleh. Yang pertama, namanya bukan hasad, namanya dalam bahasa Arab ghibtah. Ghibtah. Ghibtah itu ketika ada seseorang, ya, dia tahu temannya itu Masya Allah banyak membaca Al-Quran, banyak belajar Al-Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar, siang hari, malam hari, dia banyak bersama Al-Quran. Kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba seperti fulanah. Yang engkau sibukkan fulanah itu hari-harinya dengan Al-Quran. Itu boleh. Berarti kan ini bukan dalam perkara agama ya Bu? Ya, itu boleh. Yang kedua, kita ghibtah, kita boleh ya hasad kepada orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia sibukkan harta tersebut untuk berderma, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian kita bilang, ya Allah, saya pengen kayak fulanah, yang engkau sibukkan fulanah tersebut untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya Allah, jadikan saya seperti fulanah. Ya Allah, jadikan saya seperti fulana. Kalau engkau beri harta, engkau sibukkan hamba ini untuk selalu menginfakkan harta hamba di jalan Allah. Itu boleh. Ya. Jadi ada dua perkara yang boleh untuk kita hasadi. Baik, sampun ibu-ibu. Oke, kita balik ya ke kitab ya. Wa min adwiyatil hasad al-fikr bi annahu i'tiradun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmatu al-muqtadiyah bi takhsisul mahsudi bin ni'amah kama qala asy-sya'irul arabi fa in taghdabu min qismatillahi bainana falillahi idza lam yudhikum kana abusra. Baik. Di sini ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap hamba. Kenapa kita itu nggak boleh hasad gitu loh? Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Menjaga kewarasan kita. Kan orang yang tidak menampakkan hasad tuh mentalnya lebih sehat. Gimana ibu-ibu? Ya, mentalnya lebih sehat. Dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bermacam-macam depresi. Ibu-ibu, zaman sekarang itu di antara penyakit yang menakutkan adalah penyakit depresi. Penyakit berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka doa yang biasanya ibu-ibu baca di waktu Covid itu dibaca lagi. Apa doanya? Masih ingat enggak? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Hafal napa mboten? Hafal yuk, dibaca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit kulit, penyakit depresi, gila, stres, macam-macamnya, dan penyakit-penyakit yang berat. Wa min sayyi'il asqam, itu penyakit-penyakit yang buruk. Termasuk ya di antara penyakit yang buruk, yang berat itu apa? Yang dia biasanya manusia tidak bisa bertahan dengannya. Apa misalnya? Banyak penyakit-penyakit yang buruk ya. Zaman sekarang banyak orang gagal ginjal. Itu termasuk ya penyakit-penyakit yang buruk. Bahkan kemarin itu saya terapi dengan seorang akhwat. Beliau punya, Allah berikan, Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga beliau. Allah berikan kelebihan kepada beliau itu pengobatan holistik, Mbak Tias.
Beliau ngobrol sama anak kami, sama putri kami, kata beliau, putri kami nanya-nanya, kemudian kata beliau, putri kami bercerita kepada saya, Mimi, kata ibu fulana itu suatu hari kelak, kalau sekarang kan lagi maraknya gagal ginjal ya Bu ya, suatu hari kelak tuh cancer itu sama anak-anak muda seperti layaknya orang batuk gitu loh, maksudnya nyebar kemana-mana. Kenapa? Di antaranya karena pola makan. Ya, pola makan Bu. Makanya kita yuk bismillah ya, kita punya anak-anak yang perlu kita berikan juga di antaranya adalah mengatur pola makan hidup yang sehat ya. Karena semakin kesini penyakitnya macam-macam ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Baik, kemudian penyair Arab menyebutkan fa in taghdabu min qismatillahi bainana ya. Jika kalian marah karena apa yang telah Allah Azza wa Jalla bagikan di antara kita ya, kalau kita nih marah berarti kan orang yang hasad tuh lagi sebenarnya sedang marah sama Allah, akan berkata bahwa Allah tuh tidak adil gitu ya. Kenapa Allah beri kepada fulana begitu, kenapa nggak diberi kepada saya begini, begitu kan? Berarti lagi marah sama Allah. Kalau kalian marah dengan pembagian Allah terhadap kita, terhadap kami, terhadap makhluk-makhluknya, falillahi idza lam yurdikun kana absara, maka Allah sungguh ya mengetahui ketika kita tidak ridho dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagikan ya. Ketika kita tidak mendapatkan dengan apa yang Allah bagikan, sungguhnya Allah tuh sudah tahu ya. Nah, dari sini kita bisa belajar ibu-ibu bahwa sejatinya yang perlu kita pelajari lagi adalah bagaimana menerima takdirnya Allah, bagaimana ridho terhadap pemberiannya Allah, dan setiap apa yang Allah berikan kepada setiap hambanya Allah sudah mengetahui itu adalah yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, orang-orang yang berhati lapang menerima setiap episode kehidupan yang Allah berikan, maka orang-orang ini akan Allah selamatkan. Orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang salim, hati yang lurus, ketika dia meninggal dunia, maka Allah akan kumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang lurus. Dan Allah akan masukkan ke dalam surganya lebih dahulu. Ya, jadi orang-orang dari kelompok awal itu diantaranya ada kelompok orang-orang yang memiliki hati yang bersih, masya Allah. Dan para ulama kebiasaan mereka kalau mau tidur itu bersih-bersih hati. Ya, kita kalau mau tidur bersih-bersih gigi, bersih-bersih kaki, ya nggak ibu-ibu? Tapi lupa bersih-bersih hati. Padahal kalau kita tidur hati kita belum bersih, masih ada dengki sama orang lain, masih belum memaafkan orang lain, tidurnya tuh nggak berkualitas. Ya. Jadi tidur yang berkualitas tuh ketika sebelum tidur hati kita sudah plong dulu. Sudah kita maafkan semua kesalahan orang lain. Ibu-ibu nanti malam PR yang kedua. Nah, PR yang kedua. PR yang pertama tadi apa? Profil dulu ya. Karena kalau status tuh kadang berat. Profil dulu deh. Ya, untuk keselamatan kita semuanya. Tidaklah saya mengatakan ini ibu-ibu kecuali saya sayang kepada ibu-ibu. Ya, kecuali saya menginginkan keselamatan untuk kita semuanya. Ya, di dunia dan di akhirat. Yang kedua, PR yang kedua nanti malam ya sebelum tidur ya, semoga Allah masih memberikan usia kepada kita. Kita nggak tahu ya usia sampai kapan. Amin ya Rabb. Sebelum tidur coba ibu-ibu sejenak kasih waktu untuk diri sendiri, kasih waktu. Ibu-ibu ingat-ingat deh dari bangun tidur hari ini sampai ibu-ibu mau tidur itu apa saja yang terjadi. Kalaulah mungkin ada saudari kita yang pernah menyakiti kita dengan lisannya, maafkan. Sudah. Di kajian misalnya kita tersinggung sama teman kita. Ya kita lama nggak datang. Nih kita misalnya lama dari kemarin nggak datang karena ada udzur. Tiba-tiba datang ke kajian Wingko. Temen kita baru ketemu sama kita boro-boro nanya kabar. Yang ada lisannya bilang gini, tumben hadir di kajian. Sakit nggak hati kita? Sakit. Ingat ya Bu, bahasa tumben saya tuh sering bilang, tolong ibu-ibu tolong jangan dibiasakan tumben ini keluar dari lisan kita. Itu seperti sudah otomatis gitu loh. Coba kalau kita tuh lihat teman kita baru hadir,
Jangan mau bilang tumben, ingat, ojo, jangan. Ya, tanya kabar. Masya Allah lama nggak kelihatan. Gimana kabarnya? Temennya bilang, nggih, qadarullah kemarin tuh sakit. Ya, gimana sekarang kabarnya? Sudah sehat? Senang nggak orang yang datang? Senang. Tapi kalau baru datang belum masuk sini ruangan sudah dibilang tumben hadir di kajian. Coba bahasanya, coba intonasinya. Kalau kita tanya, bagaimana kabarnya? Bagus kan? Ada nggak orang tumben hadir di kajian? Kan nggak ada. Intonasinya tuh jelek gitu loh. Tumben, nah itu kan jangan bu. Sudahlah, kita hilangkan itu bahasa tumben. Udah, tumben tuh nggak bagus. Ya, jadi kebiasaan buruk kita nih banyak ngomentarin orang. Ya, saudari kita biasanya pakai sendal, ujuk-ujuk pakai sepatu, kita bilang tumben pakai sepatu baru ya. Sudah, nggak usah bilang. Ya, tinggal kita doakan, masya Allah, Allahumma barik sepatunya baru. Sudah. Ya, ada nggak kita yang begitu ibu-ibu? Oh enggak, itu ada di negeri Konoha. Ya, yang biasanya, misal, contohnya nggak pernah nyatet, tiba-tiba nyatet kajian. Tumben nyatot gitu ya. Jangan ya. Kita doakan aja. Masya Allah, Allahumma barik. Allah sudah memberikan hidayah petunjuk untuk teman saya mencatat kajian. Sudah bu? Ya. Kayaknya PR ketiga ini. Ya, PR ketiga. Terakhir. PR-nya ada 3 ya. Wah ini kayaknya paling banyak ini ya. Tolong hilangkan bahasa tumben. Sudah ditebak sama teman. Jangan biasakan mengucapkan kata tumben. Tumben ini sesuatu yang nggak bagus. Ya. Daripada kita mengucapkan kata tumben, lebih baik kita mendoakan. Ada jamaah yang biasa datang ke kajian Mingko pakai sepeda ontel, tiba-tiba pakai motor, tumben pakai motor. Daripada kita ya mengucapkan tumben pakai motor, lebih baik kita mengucapkan masya Allah, Allahumma barik, motornya baru, semoga motor ini Allah berikan keberkahan. Sudah? Begitu ya bu ya, 3 PR diingat ya, masya Allah, dikerjakan. Dari 3 itu yang paling berat mana bu? Tumben. Dari 3 PR itu yang paling berat tumben ya? Oh, berarti kayaknya tumben itu udah jadi mendarah daging ini ya, masya Allah. Iya, nanti next kajiannya judulnya tumben. Yo, jangan bilang tumben ibu-ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Balik lagi ya. Belum selesai nih. Jadi kalau nanti malam kalau ada temennya pas keceplosan tumben, kan dia belum tahu ilmunya. Ya Allah, saya maafkan deh ya Allah. Ya Allah, mungkin dia nggak tahu ya Allah. Sudah, maafkan. Ya. Terus pas pulang ke rumah, qadarullah misal ada sesuatu di jalan, ya sudah, dimaafkan. Ya. Ada yang kita hasadi ya Allah. Caranya gini bu, kalau ada timbul rasa hasad kita kepada orang lain, ya maka kita doakan kebaikan untuk orang yang kita hasadi. Ya Allah, saya tadi sempat hasad kepada fulana. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Terus ya kita tembel apa-apa yang menjadi kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan, doa-doa kebaikan untuk orang-orang yang kita hasadi. Ya Allah, cabutlah rasa hasad ini dari diri hamba kepada fulana. Ya. Begitu ya ibu-ibu ya. Barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.